Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah tampilkan pada pertemuan yang lalu kita diminta untuk mengimplementasikan sebuah tugas seperti ini. Jadi diberikan sebuah data yaitu 50, 66, 90, 76, 85, dan 60. Kemudian yang pertama adalah tuliskan ke dalam variabel array bernama nilai pemrograman. Baiklah, langsung saja kita implementasikan. Ya, kita buat nama variabel bernama nilai pemrograman. Ingat ya, jadi kita membuat variabel itu tidak boleh melibatkan spasi. Jadi saya buat sebuah variabel dengan dua kata, tapi tidak menggunakan spasi. Datanya adalah kita awali dengan tanda kurung siku seperti ini, kemudian kita masukkan datanya tadi ya. Akhiri dengan kurung siku lagi. Jadilah seperti ini, sebuah variabel tipenya array dengan nama nilai pemrograman dengan data yang sudah ada di dalamnya. Berikutnya yaitu adalah cetak semua data array. Oke, jadi kita cetak ya. Artinya kita print saja. Print apa? Print nama variabelnya. Seperti ini aja. Sudah selesai. Print nilai pemrograman. Berikutnya adalah cetak panjang array. Nah, panjang array kita kemarin sudah menggunakan function untuk menentukan panjang array. Kita cukup menggunakan function len ya. Jadi kita print len dari nama variabel array-nya. Sudah seperti ini saja, gampang kan? Jadi artinya panjangnya. Jadi nanti yang keluar hanya angkanya saja ya. Kemudian berikutnya adalah cetak data ketiga. Data ketiga berarti kita harus indeks ke 2 ya, berarti kita print indeks dari nilai pemrograman kedua. Jadi ini data ketiga. Berikutnya adalah cetak data kedua sampai ke 4. Maka kita tulisnya adalah print nilai pemrograman batasnya data kedua sampai ke 4. Data kedua berarti indeksnya ke 1 sampai ke 4. Berikutnya, ubah data keempat menjadi 80. Berarti indeks ketiga ya. Menjadi 80. Berarti indeks ketiganya itu menjadi 80 nilainya. Kemudian terakhir itu adalah cetak semua data array. Kita copy saja ya yang ini ya. Ini sama. Ini adalah mencetak semua data array. Oke, selesai semua dari tugas kemarin. Jadi yang pertama adalah cetak semua data, kemudian cetak panjang array-nya, kemudian cetak data ketiga, kemudian cetak data kedua sampai data keempat. Kemudian ubah data keempat menjadi 80. Kemudian cetak semua data. Kita jalankan. Oke, ini adalah data awalnya, kemudian panjangnya adalah 6, data ketiga adalah 90, data kedua sampai data keempat 2, 3, 4, 7, 6 ya. Nah, 76-nya karena diubah menjadi 80. Oke, selesai. Baiklah, berikutnya kita lanjutkan ke function-function yang ada dalam array. Jadi sebenarnya Python telah membuatkan function-function untuk mempermudah dalam melakukan operasi-operasi dalam array. Berikut adalah beberapa function yang dapat kita gunakan nanti. Yang pertama adalah pop ya. Kita coba untuk operasi pop seperti apa. Operasi pop itu sebenarnya adalah operasi di mana data terakhir itu akan terlempar keluar. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya data, ada 6 data seperti ini, kemudian dilakukan pop. Pop itu seperti ditekan ya, maka data terakhir itu akan terpental keluar. Jadi 60 di sini akan keluar dari data karena dia ada di posisi paling akhir. Kalau kita lakukan pop lagi, maka sekarang 85 pun akan terlempar keluar. Dan seterusnya. Jadi kalau pop berulang-ulang, maka bisa jadi datanya akan habis. Jadi intinya, pop itu adalah menghapus data terakhir.
atau akan terlempar keluar dari array. Kita buktikan ya. Misalkan kita lakukan pop. Jadi sintaknya seperti ini. Jadi nama array-nya, kemudian titik, POP kecil ya, kemudian kurung seperti ini. Coba kita print ya. Print nilai pemrograman. Apa yang terjadi? Ya, ternyata betul ya. Jadi di sini 60 terlempar keluar. Jadi 60 hilang dari array. Berikutnya yaitu adalah remove. Nah, kalau remove itu langsung kita bisa memilih. Kalau pop itu hanya menghapus otomatis bagian terakhir, data terakhir. Sedangkan remove itu dia akan menghapus sesuai dengan keinginan kita. Misalkan contoh, misalkan kita ingin remove 90. Maka nanti 90 akan hilang dari list. Jadi tidak harus di bagian belakang. Semua data memungkinkan untuk bisa hilang dari list atau dari array. Nah, sekarang terbukti ya. Jadi 90 sekarang sudah tidak ada. Lanjut, berikutnya adalah append. Append itu berarti menambahkan. Menambahkan sebuah data. Dan data ini nanti akan muncul di bagian paling belakang. Kita buktikan. Misalkan kita append misalkan sebuah bilangan 120. Append, kita cetak hasilnya. Nah, maka akan muncul data berikutnya yaitu adalah 120 di posisi paling belakang. Selanjutnya yaitu adalah insert. Jadi insert itu adalah suatu penambahan, tetapi indeksnya kita bisa tentukan sendiri. Kalau append itu langsung ada pada bagian belakang, tapi kalau insert ya bisa menyisip di sembarang tempat. Contoh, ya saya kasih insert di sini. Insert misalkan angkanya 120 ada pada posisi kedua. Indeks kedua ya. Jadi nanti posisi 90 akan tergeser ke kanan. Karena 90 kan menempati posisi kedua. Jadi setelah 50 ini kan indeks ke 0, ke 1 66, ke 2 90. Nah, nanti 90 akan geser ke kanan. Kita buktikan. Ya. Jadi 90 bergeser ke kanan, kemudian 120 mengisi indeks kedua. Jadi 90 sekarang dia menjadi indeks ketiga. Seperti itulah. Insert. Berikutnya adalah sort. Sort itu kalau di bahasa Indonesia kan berarti diurutkan ya. Jadi kita bisa urutkan sesuai dengan urutan angkanya. Misalkan kita sort. Kemudian kita print ya. Kita print semuanya. Coba kita jalankan. Nah, sekarang datanya sudah terurut. Jadi awalnya ini tadi ya. Jadi setelah di-insert masuk 120, kemudian setelah itu diurutkan dari yang terkecil. 50, 60, 66, 76, 85, 90, dan 120. Jadi dengan sort, maka dia akan diurutkan ascending ya, naik ke atas. Ascending itu diurutkan dari kecil ke besar. Itu ya, tentang sort. Berikutnya adalah tambahan lagi kita mengenal yang namanya reverse atau membalik. Ini saya hapus dulu. Kita bisa melakukan reverse dengan cara menambahkan function reverse ya. Reverse. Coba kita print. Nilai pemrograman. Ya, sekarang dia akan dibalik. Posisi yang paling belakang sekarang ada pada posisi depan. Sekarang posisi 50 ada pada posisi paling belakang. Oke, saya kira itu saja untuk kali ini. Silakan nanti dicoba latihannya.